Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebesar infakmu, sebesar itu pula rizkimu. Percaya atau tidak, ini bukan ucapan motivator, tapi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm 3-4. Suatu ketika Nabi SAW mendengar kabar bahwa Zubair bin Al-Awwam menahan pemberian nafkah. Maka beliau menarik sorbannya, kemudian mengatakan, "Wahai putra Al-Awwam, aku adalah utusan Allah padamu, kepada kelompok tertentu, dan kepada umat manusia secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berikanlah nafkah, aku akan menafkahimu. Janganlah menolak, sehingga dia akan memintamu dengan keras. Di langit ini ada pintu terbuka, yang darinya rizki setiap orang turun sesuai dengan nafkah yang dibayarkan, sedekah yang dikeluarkan, atau niatnya. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan nafkah, maka rizkinya akan disedikitkan. Dan barang siapa banyak mengeluarkan nafkah, maka rizkinya akan dibanyakkan." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zubair, "Wahai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu dibentangkan di arsy, yang dikirim oleh Allah Azza wa Jal kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, niscaya Allah membanyakkan baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah menyedikitkan baginya." Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berilah nafkah, aku akan menafkahimu." Kemudian sabda beliau, "Tangan Allah penuh, tidak akan terkurangi oleh nafkah yang diberikan terus-menerus panjang siang dan malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain riwayat Imran bin Husain disebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang ujung sorbanku lalu bersabda, "Wahai Imran, Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang yang berinfak dan membenci orang yang pelit. Maka berinfaklah dan beri makanlah. Kedermawanan adalah pohon di surga, dahan-dahannya menjulang ke dunia. Barang siapa mengambil salah satu dahannya, akan dituntun oleh dahan itu menuju ke surga. Sedangkan kebakhilan adalah satu pohon di neraka, dahan-dahannya menjulang ke dunia. Barang siapa mengambil salah satu dahannya, maka akan dituntun oleh dahan itu menuju ke neraka." Hadis riwayat Daruqutni. Nabi juga pernah berwasiat kepada Bilal dalam sabdanya, "Berinfaklah wahai Bilal, jangan khawatir Tuhan pemilik arsy akan mengurangi rezekimu." Hadis riwayat At-Tabarani. Saudaraku, jika engkau telah berinfak tapi rezeki yang didapat tetap tidak seperti yang diharapkan, maka bacalah firman Allah, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, innahu bi'ibadihi khabirun basir." Dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27. Menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, Allah memberi rizki kepada manusia sesuai dengan pilihannya. Dan Allah selalu melihat manakah maslahat untuk manusia. Allah tentu yang lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Allah lah yang memberikan kekayaan bagi seseorang yang dinilai pantas menerimanya. Dan Allah lah yang memberikan kefakiran bagi seseorang yang dinilai pantas menerimanya. Nah saudaraku, tak pernah terdengar kabar bahwa orang menjadi miskin karena rajin memberi. Tak pernah terpikirkan bahwa kekayaan berkurang karena gemarnya memberi. Wallahu a'lam.